Hai guys, gimana puasanya? Lancar kan? Udah mau lebaran ya? Dan di video kali ini kita bakalan bahas beberapa peralatan masak yang masih ada hubungannya dengan teknologi. Jadi ini sebenarnya bukan dibajak, tapi kita memang lagi pengen aja ngebahas beberapa peralatan rumah tangga yang harganya bener-bener murah. Jadi semua yang ada di atas meja sini nggak ada yang nyampe 100 ribu. Tapi kalau ditambah ongkir ya pastinya sampai 100 ribuan. Tapi nggak sampai 200 ribu lah. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah Cova Hotplate ini. Untuk sekelas kompor elektrik ini sangat murah, harganya cuma 85 ribu aja. Desainnya juga solid kayak gini. Untuk lempengan pemanasnya di bagian atas ini, untuk desainnya benar-benar mirip seperti kompor-kompor portable yang biasanya dibawa sama anak gunung. Cuman kalau di gunung mau dicolokin di mana ya kan? Jadi ini cocoknya buat anak kos yang space ruangannya itu nggak terlalu besar. Jadi bisa masak di kamar, bisa buat masak mie, masak telur ataupun masak air. Dan kita bakal contohin di video kali ini bakalan masak air untuk bikin kopi. Jadi untuk mengatur panas dari kompor elektrik ini cukup dengan puter-puteran di bagian sini aja. Jadi ada adjustmentnya dari 1 ke 5. Cuman ini masih 2 mingguan kita pakai dan tulisannya udah mau hilang. Dan kemudian di bagian sini ada lampu indikator, jadi kalau dicolokin langsung menyala atau waktu di off di bagian switchnya langsung mati dan menunjukkan kalau kompor ini udah mati atau masih nyala. Dan itu penting banget karena ini alat elektronik dan biasanya kalau kompor elektrik bakalan panas banget. Jadi ada di sini yaitu tulisan kalau kita nggak boleh megang, bukan hanya di bagian atasnya atau di bagian hot plate-nya, tapi secara keseluruhan bodinya emang bakalan panas. Jadi hati-hati kalau kalian pengen masak dengan Cova hot plate ini. Oke, untuk barang kedua yang kita gunakan untuk ngetes kompor listrik ini ada moka pot. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan kayak gini, tinggal diputar. Dan cara kerjanya adalah bagian bawahnya kalian bisa isi air, dan ini udah diisi air sebelumnya. Kalau untuk takaran segini bisa cukup sampai 2 gelas kopi. Kemudian bagian kopinya ditaruh di sini karena ini merupakan saringan. Jadi logikanya kalau air dipanaskan dari bagian bawah mendidih, kemudian naik ke bagian atas sini dan bakalan dikeluarkan dari pipa ini. Jadi kalau ini udah penuh berarti air di bagian bawah sini udah habis ya. Sorry, ini sebenarnya baru, cuman kita sering pakai aja dan ternyata setelah dipakai beberapa kali, apalagi sempat gosong juga, jadi kayak gini, ada bekasnya. Ini meskipun digosok masih berbekas. Oke, dan untuk harga moka pot ini cukup 60 ribu aja dan bisa dapetin kopi rasanya kayak ngopi di kafe-kafe. Karena kalau biasanya kita ngopi di rumah, biasanya kopi langsung dimasukin, terus gula, terus diaduk, biasanya bakalan ada ampasnya. Cuman bukan iklan ya, kalau biasanya kopi tanpa ampas itu memang kopinya kayak luwak white coffee atau intinya kopi-kopi yang kekinian itu biasanya nggak ada ampas. Cuman untuk beberapa kopi yang lama, ibaratnya kopi hitam, kalian bakalan minum kerasa ada ampasnya. Cuman kalau pakai moka pot ini nggak bakalan ada ampas karena ampasnya tersaring di bagian bawah, kemudian air kopinya aja yang naik ke bagian atas. Dan untuk harganya juga terjangkau. Jadi untuk dua alat ini nggak sampai 150 ribu atau sekitar 150 ribu plus ongkir. Jadi buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Oke, langsung aja kita cobain untuk memasak kopi atau membuat kopi dengan kompor listrik Cova hotplate ini dan moka pot ini. Ternyata agak ground saat disentuh-sentuh kayak gini, agak kerasa listriknya men. Cuman masih aman sih. Nah, emang tanganku agak basah. Jadi buat kalian yang pengen gunain kompor listrik ini, ada baiknya ditaruh di tempat yang aman. Emang benar-benar. Nah, langsung aja kita taruh dan sebelumnya ada airnya ini. Nah, kita udah isi, ada airnya. Oke. Kemudian ini kosong ya. Jadi ada pipa aja di bagian tengah dan pipanya berlubang. Nanti bakalan ngeluarin air kopi dari bagian bawah. Oh, jadi nyetrum men. Coba kita matikan dulu. Oke, jadi udah kayak gini aja. Siap. Kita timer juga untuk tahu kira-kira dari air dingin sampai ke air mendidih bakalan butuh berapa lama. Ingat, buat kalian kalau udah nyalain kompor ini jangan dipegang-pegang kecuali kita cuma butuh untuk mematikan atau menghidupkan kompor listrik ini aja. Karena emang benar-benar berbahaya. Selain itu memang panas cuy. Ada yang kelupaan men. Jadi yang udah diisi cuma airnya doang.
Nah, seharusnya ada kopinya di bagian sini cuy. Lupa. Oke, udah di pause stopwatchnya. Dan kita coba isi kopi dulu. Nah, untuk takarannya bebas sih, tapi biasanya bakalan butuh untuk dipadatkan. Kita tinggal padatkan kayak gini. Atau 3 lah ya. Biar strong. Oke. Langsung. Jadi nanti untuk gulanya tinggal dimasukkan aja ke gelas. Ini cuman buat kopinya aja. Nah, kenapa bikin kopi dengan mocha pot ini lebih enak? Karena emang minum kopi hitam tanpa ampas. Terus yang kedua adalah dapetin rasa kopi, meskipun kopinya kopi hitam sasetan, tapi kayak kopi-kopi di cafe gitu cuy. Oke, langsung aja kita nyalakan untuk kompornya. Jadi nanti air kopinya bakalan langsung pindah ke bagian atas. Ini bukan magic ya. Oke, kita bersihkan dulu. Cuman kekurangannya biasanya kalau kita gunakan kompor Cova hot plate ini bakalan kerasa bau-bau, bukan bau kopi tapi seperti kabel kebakar sebenarnya. Jadi itu bukan konslet tapi memang kumparan-kumparannya itu memang panas banget dan saling bersentuhan dan akhirnya jadilah kayak gitu baunya aja. Oke, udah mulai bau kresek. Nah, sambil nunggu kita siapin gulanya aja. Pakai gula Tom. Nah, kita bakalan bikinkan untuk Tom ya. Pakai gula. Oh ya pakai. Oke. Kita layani dulu Tomo untuk hari ini. Nah, udah mulai kecium kabel kebakar. Cuman ini aman sebenarnya. Dan emang berfungsinya kayak gini. Nah, setelah 6 menit udah kedengeran kalau airnya udah mendidih di bagian bawah. Jadi tinggal naik aja ke bagian atas. Menurut saya juga mocha pot ini sangat-sangat praktis ya. Karena selain bakal ngasilin kopi yang enak, dan tentunya juga tergantung biji kopinya ya, ataupun tergantung merek kopi yang kalian gunakan. Tapi secara rasa maksudnya nggak bakalan ninggalin ampas di mulut. Kemudian desainnya juga simple, gampang dibersihkan. Cuman kenapa kalau kena panas masih berkerak kayak gini, jadi sulit dibersihkan sih menurut saya. Nah ternyata nggak sampai belasan menit, cukup 9 menit aja. Nah ini udah air terakhir dari bawah. Udah bunyi-bunyi cuy. Udah kita matikan. Jadi sudah. Ingat jangan dipegang cuy. Ini panas beneran. Oke, kita tinggal tuangkan aja air kopinya. Panas. Nah, pusing meletup. Oke, ya kan? Seperti dilihat. Mantap cuy. Tidak ada ampas. Seperti yang aku bilang di awal video. Ini ukurannya udah pas 2 cup kayak gini. Tinggal diaduk. Dan kita bakalan panggil Tomo untuk mencoba. Iya panas ya emang. Oke. Gimana? Coba. Dicium dulu. Beda nggak? Ini kopinya kopi biasa. Sama aja, oke. Karena memang yang berubah bukan baunya, tapi teksturnya aja. Kalau rasanya sih mirip. Sama lah. Mirip. Cuman kenapa kita bilang teksturnya berubah? Karena nggak ada ampas. Nih, benar-benar bersih. Coba dong. Biasa aja. Enak banget anjing. Coba minum kopi tapi tanpa coba. Coba ya. Aku tahu itu. Gurek, ya kan? Paling enak tos dulu, habis gitu minum kopi pakai ya kan? Mantap cuy. Jadi kesimpulannya Cova hot plate ini kompor elektrik yang benar-benar fungsional. Harganya juga cukup terjangkau 80 ribuan aja. Atau kalian bisa dapatkan dengan harga yang lebih murah lagi 70 ribuan. Jadi pintar-pintar kalian aja cari di merchant online. Karena harganya juga beda-beda. Kalau dikirim pun nggak sampai 50 ribu. Maksudnya untuk bobotnya sendiri ringan banget kayak gini, bisa dipindahin kemana-mana. Cuman untuk safety-nya atau keamanannya kalian harus benar-benar perhatikan untuk tidak memegang area sekitar dari
Kova hotplate ini supaya tangan kalian nggak panas atau tersengat listrik. Jadi segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari informasi tentang kompor ataupun kompor elektrik. Ini bisa juga untuk hampers sih, iya kan? Harganya cukup terjangkau. Jangan lupa like jika suka videonya, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe DKID untuk support kita terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.